Yesaya 53 itu membicarakan kematiannya maupun kebangkitannya kan. Nggak ada, nggak ada, nggak ada yang sesuai. Ada kalau kamu enggak tahu tafsirannya ya enggak tahu, tapi kalau itu aku pernah Oke. perdebatkan sama John Ditan kan. Jadi coba tonton debatnya itu aku buktikan itu di situ dia ada dinubuatkan kematiannya maupun kebangkitannya. Berarti maksud Pak Budi tidak ada sesuai dengan kitab suci, tapi sesuai dengan tafsirannya gitu. Bukan sesuai dengan tafsirannya, itu terjemahnya banyak yang salah di dalam Yesaya 53 itu. Mana Nah, mana kalau ditunjukkan. terjemahnya Di mana edukasi banyak Pak, edukasi pernah kita bawa, Pak. Coba. aku Karena pernah gini bawa. Pak, Bapak tahu sendiri kan, kalau seandainya tidak ada kebangkitan, konsekuensinya tahu nggak apa Pak? Menurut Iya Paulus, tahu, apa tuh? ya tidak ada keselamatan. Bukan. Betul. Tidak ada kebangkitan, berarti sia-sia pemberitaan Paulus. 13 surat Dan Paulus. makanya sia-sia Kalau tidak ada tetap kebangkitan, dengan tidak keyakinan, ada keselamatan. kepercayaan kamu sia-sia. Yes. Nah, sekarang bantu Paulus. Coba di mana? Lah enggak usah ngomong gitu, kebangkitan Yesus itu diceritakan dalam keempat kitab Injil kok. Loh, Mana bisa ada. Pak Budi tidak belajar Bible berarti selama ini ya. Menurut Paulus kalau bangkit itu bentuknya roh. Siapa bilang Paulus di mana Paulus bilang betul? 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Masih di pasal yang sama. Coba dibuka. Itu kamu salah sama sekali nafsirnya. Dibaca dulu. Enggak usah aku baca kitab Injilnya saja. Kitab Injilnya jelas, keempat kitab Injil mengatakan dia bangkit pada hari ketiga. Loh, kok beda yang Bapak baca dengan yang saya baca ya? Aneh. Menurut Bible, keempat gospel itu mengatakan Yesus itu hidup tidak. Pak, menurut gospel tafsir bukan salah. enggak. Ya udah kita jangan pakai tafsir. Coba Bapak bisa kita recheck bareng-bareng 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Bisa, aku enggak pakai komputer, enggak pakai apa. Baik, saya bacakan. Judul perikopnya adalah kebangkitan. Ya, maaf bentar. Iya, coba Iya, ya. Satu Kata pasal Paulus 15. begini. Baik. Kata Paulus saya bacakan, Pak. 15 itu kamu baca mulai ayat 1 coba. Jauh Pak, jauh. Kita kebangkitan dulu nih, ya. Nah, 1 Korintus 15 nomor 44. Dari nomor 40 sebetulnya itu. Kata Paulus, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, tubuh jasmani. Tubuh, Pak, tubuh. Sedangkan yang bangkit adalah rohani. Enggak Tubuh. bisa. Loh, kok nggak bisa? Orang begitu kok. Baca yang persis. Tubuh Jangan rohani. dipotong kalimatnya. Tubuh Jangan dipotong rohani. Katanya aku tahu. Tubuh rohani. Lah iya, tubuh rohani itu tetap tubuh. Loh, tubuh rohani, tubuh. Apa beda tubuh rohani dengan alamiah? Tubuh alamiah itu tubuh yang sekarang. Nah, tubuh rohani? itu tubuh kebangkitan. Ah, Setelah rohani apa bangkit arti itu- rohani? Rohani itu menjelaskan tentang tubuhnya. Jadi tubuh Bukan itu, Pak Budi. Roh. itu menjadi sifat rohaniah. Karena Seperti disesuaikan malaikat. dengan keadaan rohaniah di surga gitu loh. Seperti malaikat, betul tidak? Roh. Gak, malaikat cuma roh, tidak ada tubuhnya. Ah, itu Kalau dia. manusia itu masuk surga nanti, ada Loh, tubuhnya, itu ada dia. rohnya. Loh, itu dia. Kata Yesus ya. Yesus menguatkan Paulus. Saya nggak ngerti kenapa Pak Budi membantah Paulus. Kata Yesus, Bapak buka Lukas 20 ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki terkait kebangkitan. Ingat cerita Yesus itu ditanya bahwa kalau ada satu perempuan dinikahi oleh kakaknya lalu mati Ya, adiknya lalu tahu, mati tahu. Nah, gitu kan. Sudah tahu Terus apa kata Yesus? itu. Pada di dunia ini orang nikah kawin dan dikawinkan. Tetapi nanti ketika kebangkitan tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka tidak dapat mati lagi lalu hidup seperti malaikat dan mereka seperti malaikat-malaikat. Malaikat tidak Iya, punya iya. tubuh. Nah, sekarang Sekarang loh, orang bangkit itu dia apa roh tidak punya artinya tubuh. seperti malaikat di surga? Bukan Tidak punya dalam tubuh. arti bentuknya seperti malaikat tanpa Loh, tubuh. sama. Tapi Sama, Pak. nantilah kamu tuh dengarkan dulu. Jadi di surga itu tidak ada kawin mengawin. Itu seperti malaikat itu seperti dalam arti itu. Fokusnya bukan kawin Karena mengawin, malaikat kan bentuknya. malaikat kan tidak bisa kawin. Bentuknya, Dia roh. bentuknya. Bukan kawin mengawinnya, topiknya bukan. bentuknya yang sama. Kata Yesus sama, kata Paulus sama.
Seperti Bang, Mana kau Sama. seperti situ gimana sih? Iya, sama Ada kata seperti malaikat. Apanya sama? Ada kata seperti nggak sama dong? I- Gimana sih bahasa Arti Indonesia? kata sama apa? Nggak ada sama seperti beda Bang. Coba Seperti buka itu Lukas pasti. 20. dalam segala Bukan. hal. Bahasa Indonesia yang cerdas Bang. Dibantah. Jadi seperti sama seperti Ya. malaikat. Ya, Malaikat seperti punya itu tubuh sama tidak? nggak? Sama seperti itu. Sama. Sama. Kalau otentik Sama, Bang, sama, sama itu sama. otentik itu sama. Ya udah. Berarti malaikat punya tubuh. Seperti Bang, seperti. Ya apa yang seperti apa? Lah makanya apa malaikat kan di surga toh, manusia kan di bumi. Beda Bukan dong, Bang. kebangkitan. Ini bukan di Ya, kebangkitan. kalau kita Manusia. Sebentar dulu, santai dulu. Pak Budi aja lebih menjelaskan. Silakan Pak Budi. Makanya kau yang motong. Kata Yesus, kalau kebangkitan manusia itu yang kebangkit itu sama ya. seperti malaikat. Ya, Kata satu-satu aja, Paulus, Pak Budi. tubuh rohani. Ya, silakan Pak. Anda Budi. mau bantah Paulus? Silakan Pak Budi, silakan Budi. Sama itu cuma dalam hal sama-sama tidak kawin mengawin, bukan bentuknya. Sekarang kamu coba baca ayat 28-29. Silakan Bapak baca. Aku nak baca Silakan. kitab. Aku sudah bilang aku diranjang kok. Oke, Yohanes 5 berapa? Yohanes 5, 28-29. 5 berapa, Pak? Yohanes 5, 8, Bentar. Saya pindahin sepeda listrik dulu bentar. 2 menit ya, bentar. Yohanes 5, 28, 29 ayatnya. Oke, yang dari Kristen ini satu-satu ya, biar nggak tumbang tindih maksudnya kalau Pak Iya, Budi. makanya biar Pak Budi satu-satu saja, saya diam aja. Makanya Chris, saya ngatur bukan kamu yang ngatur di sini. Yo. Saya punya ini. Oke, kami mute dulu ya. Lentera Kolbu, selamat selamat siang. Oke, selamat siang saudara Selamat semua. siang, standby dulu ya bro ya. Kita bergantian. Oke, saya nanti sama kami lain topik lah sama siapa pembicara Islam di sini yang bisa menguasai tauhid Oke. dan tawasif. Bang gini, Jadi- Bang Zuma kan di Wita. Ini waktunya masuk zuhur nih tempat kami di sini. Masih sholat beliau. Zuhur ya, selepas Nanti zuhur nanti ya. balik insya Allah. Oke, jadi manusia ini ketika bangkit sama seperti kita begini, Pak Budi. Saya bacakan dulu ayatnya. Iya, habis Ayat sholat, Dek. Lanjut, 28-29. Oh, Baca. Gurunda mau masuk Lanjut. dulu? Enggak, lanjut Dinda, lanjut. Oh iya siap. Saya yang tadi, yang Coba mana yang bacakan tadi mau Yohanes diskusi? 5. Ini ada Pak Budi, Gurunda. Oh, bukan kan, beliau Si Lentera yang ini. Oh iya, habis ini, silakan. habis ini lanjut. Silakan. Oh iya. Baik, Saya tadi saya nih, baca Pak Budi. Sebab Bapak mengasihi anak, itu 5:20? 28 Bang, kupingnya dipasang. 28, baik. Oh, astagfirullahaladzim. Baik. Yesus aja nggak pasang kuping. Yesus aja nggak pasang kuping. Bagaimana aku bisa pasang? Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba. Bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Apa? Terus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka telah berbuat jahat untuk bangkit. Ih, bukan itu. Bentuk tubuhnya. Kata Paulus, tubuhnya itu rohani. Ya, tubuhnya dibangkitkan berarti dengan tubuh masuk ke surga atau neraka itu nanti. Nah, Pada yang Bang bagi setelah Pak Budi kali fokus. kedua kalinya. Pak Budi bukan itu Dengan poinnya. Tubuhnya. Kata Paulus tubuh rohani, setuju nggak? Lo setuju tubuh rohani itu tubuh, Ah. bukan. Apa beda tubuh bukan rohani dengan roh. tubuh jasmani? Tubuh jasmani yang sekarang ini, Tubuh tubuh rohani? rohani itu nanti setelah kita masuk surga. Sama nggak dengan tubuh sekarang? Ya beda lah. Bedanya apa? Yesus itu setelah bangkit itu kan bisa nembus tembok dan sebagainya. Bedanya Itu kan apa tubuh beda, rohani dia dengan jasmani? melakukan itu sebelum dia bangkit. Pak Budi, bedanya apa tubuh sekarang dengan tubuh yang akan datang? Tubuh yang nanti itu sudah tidak bisa sakit lagi, tidak bisa rusak atau apapun. Bisa makan nggak? Bisa tapi tidak perlu makan. Bisa nembus tembok nggak? Yesus kan makan, padahal dia tidak perlu makan. Dia makan itu hanya untuk membuktikan kalau dia sudah bangkit. Nah, bisa nembus Akan tembok dikasih. tidak? Apa? Bisa nembus tembok nggak tubuh rohani? Bisa. Nah, ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, terdengar tubuh rohani atau tubuh jasmani? Tubuh rohani itu sudah
Dia makan. Dia nggak nembus tembok. Dia datang ke murid-murid. Mereka kaget. Assalamualaikum, kata Yesus. Dia nyamar jadi penjaga kebun. Perlu memindahkan batu dari kuburan. Tembus tembok bang, udah dikasih tahu. Ah, tembus tembok dari kamu tembus tembok. Maksudnya, iya. Ngapain dia dalam tembus itu, tembok? Dia murid-muridnya saling di mana Yesus? Posisi rumah itu terkunci bang. Posisi rumah terkunci, Yesus masuk. Apa namanya? Maksud lu kayak Yesus tembus tembok telanjang gitu? Astagfirullah. Masa? Kalau tembus tembok yang telanjang masa kalau pakai kolor kolornya nggak nembus dong? Sebentar bang, rumah itu terkunci tapi Yesus bisa masuk. Ah, Itu, nembus Bang. tembok. Nembus tembok. Terus dari rumah itu masuk dia tembus. Ah, kolornya ketinggalan nggak? Tuh. Atau ikut Nah, itulah nembus? Islam, makanya Islam nggak campur otaknya. Lo kan yang tubuh kok. Iya. Masa Padahal kolornya ikut tertulis- masuk? Tertulis gitu, rumah itu tertutup, tapi Yesus masuk. Gitu. Makanya dia bilang assalamualaikum kan? Enggak, sekarang dari mana bang? Kalau rumah itu tertutup bisa masuk gimana caranya coba? Lah dia bilang assalamualaikum. Enggak. Coba, ini Di rumah mana terkunci. tertutup? Coba buka Rumah Lukas terkunci. 24:36. Ada rumah Baca terkunci, Lukas. tapi Yesus bisa masuk. Saya Coba di mana bacakan datanya? Lukas 24:36 coba. Enggak, Perjamuan sebentar. Di ruangan kisah atas. itu, di perjamuan itu, ya, ketika Tuhan Yesus itu di rumahnya si Markus, itu rumah terkunci. Di mana? Tapi Di Yesus mana bisa dia? masuk. Sebentar Di mana? ya, kita baca ya. Sebentar, Iya, kita silakan. cari ayatnya. Sebentar. Lukas 24. Lanjut Pak Budi. Udah kabur. Diturunkan Pak Budi ini miskin. Kabur. Ada. Karena kau bilang tadi kolor ikut nembus. Bagaimana kalau nembus berarti dia telanjang. Masa kolornya ikut tembus? Lele aja. Lari ke kolor, otak kalian nggak nyampe. Sebentar ayatnya ya, tunggu ya. Lebih Sebentar, bingung gimana kolor bisa tuh? Sebentar. Masa kolornya juga tuh kolor rohani Sebentar, nembus? ya, sebentar. Gimana, saudara-saudara? Salah generasi. Alasan kenapa kalian menentang itu karena menurut Paulus kalau orang bangkit bentuknya tubuh roh. 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Menurut Yesus kalau bangkit seperti malaikat, roh. Lukas 24 ketika ditanya pada hari kebangkitan. Dan Yesus menunjukkan ketika menampakkan daripada murid-murid, dia makan ikan goreng. Kalau dia makan ikan goreng, dia kunyah ikan goreng itu. Dia telan, ada tenggorokan di situ. Dia telan ke dalam perutnya, ada usus halus, usus besar. Kalau udah sampai ujung nyari toilet. Kan kita sedang tidak berpikir Yesus bebas, BAB di mana aja kan? Lo enggak lah. Semua orang kalau mules nyari toilet, nyari tempat bersih-bersih. Di mana Tuhan mau lagi ke belakang? Gimana sih? Itu tubuh bukan tubuh rohani. Kan anak murid mengatakan mereka takut kan? Takut. Assalamualaikum. Bukan dijawab malah ketakutan. Mereka terkejut takut. Mereka menyangka roh. Apa kata Yesus? Sini. Lihatlah, rabalah. Ini tangan, ini kaki, ini daging, ini tulang, kata Yesus. Sedangkan tubuh rohani tidak punya daging, tidak punya tulang seperti kamu yang kamu lihat pada diriku. Kata Yesus. Gak percaya juga apa yang kau lihat kau raba. Tak percaya? Nih aku tunjukkan dalamnya. Ada makanan nggak di sini? Cerdas Yesus nih. Satu request, dua sasaran. dia ingin menunjukkan kalau dia ini tubuh jasmani, tubuh alami sekaligus juga lapar lah, tersiksa. Berapa hari itu kan? Lapar. Nah, tersiksa di situ. Yesus makan ikan goreng, digenggam, dimakan, menunjukkan kalau dia bukanlah tubuh roh, tidak bangkit. Miliaran orang Kristen yang meyakini Yesus Tuhan karena bangkit dibatalkan oleh kisah Yesus memakan ikan goreng yang dirubah jadi ikan bakar. Dan itu dikutip oleh Quran. Dulu kita bingung, kenapa Quran mengatakan bahwa Yesus makan, Nabi Isa makan? Apa fungsinya Quran ini? Bukankah ini hudalinas? Ngapain? Ternyata miliaran orang meyakini Yesus Tuhan karena bangkit, dibantah kebangkitan dan ketuhanan Yesus dengan hanya makan ikan goreng. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya orang yang baik. Kana yakulani to'am, keduanya makan makanan. Anda baca. Iya, Lukas 26.
Lukas 24, sorry, Lukas 24. Iya, ayat saya bilang 33 itu. sampai 40. Coba Lukas. Ya, Anda baca silakan di situ. Itu kan data saya Enggak, tadi. headset saya satu Bang. Nanti saya ini, kalau buka nggak bisa baca nanti. Iya, Silakan, Bang. silakan. Lukas 24 ayat 3 Anda sampai baca. 40. Oh, Anda ada masalah dengan device. Iya, device saya satu, Oke, nanti oke. saya keluar Sebentar, saya buka hilang dulu. gitu loh maksud Baik, saya. baik, baik. Bentar. Ya, di situ kan jelas ya Yesus menampakkan ya setelah kebangkitan ya, menampakkan Oke. diri. 24 ya, 36 ya. Dan sementara 36 mereka sampai bercakap 40. iya ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera." Terus mana tembus temboknya? Mana tembus temboknya? Saya bilang kata tadi apa? Yesus mengatakan, "Assalamualaikum," kata Yesus, "damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut, mereka takut, mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu, melihat roh. Tapi apa kata Yesus? "Apa kau ini?" Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus katakan, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendiri ini, rabalah, Coba, lihatlah." Ya Bang, coba di ini aja. Kalau Abang nggak memahami itu ya, di Yohanes 20 aja Bang, coba Bang. Abang coba. Di Yohanes 20 aja, coba dibuka ya. Yohanes 20 ayat 18 sampai 20 Bang, coba dibuka. Coba ya Bang, dibaca pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Ya. Ya. Ketika hari malam, hari Minggu, berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka berkata, "Damai sejahtera." Sama, mana nembus temboknya? Ya, terkunci ya Bang ya. Rumah terkunci ya Bang. Betul ya. Iya, terkunci. Tiba-tiba kan, di situ ada kata tiba-tiba betul. Pada waktu itu berdiri di tengah-tengah mereka. Iya, Bukan ada tiba-tiba. kata tiba-tiba ya? Datang, nggak ada tiba-tiba. Oh datang ya, tapi terkunci loh Bang. Nah, Iya, makanya dia masuk bilang dari mana, Assalamualaikum. Bang? Enggak, dia masuk dari mana Bang? Ya dibukakanlah kuncinya. Kunci loh, Bang. Iya kan dia bilang Terkunci, Assalamualaikum. Bang. Terkunci situ. Kau ingin Yohanes menjelaskan dibuka slotnya, digeser pintunya gitu. Kau ingin berharap Yohanes itu mendetailkan dia maju ke depan, ketok-ketok pintu, dibuka slotnya, dibuka kuncinya, digeser pintunya. Halo. Ini Bang ya, rumah itu kan terkunci, ya, rumah itu terkunci. karena takut sama- Saudara, Enggak. ada nggak Yesus Takut nembus sama- tembok? Sebentar Bang. Mereka kan dikunci karena sudah Nembus takut. tembok. Kan? Sudah takut karena ada orang Yahudi mengejar mereka, oke? Iya. Tetapi tiba-tiba Yesus di situ Bang. Gimana masuknya Bang? Coba ayat itu. Bukan tiba-tiba datang, nggak ada tiba-tiba. Iya, gimana? Iya, Datang. gimana cara masuknya? Tapi terkunci posisi rumahnya Bang. Iya, dia tidak jelaskan di situ. Gimana sih? Mereka ketakutan Bang. Oh, ya udah. Ketakutan. Mereka Berarti Yesus nembus ketakutan tembok. sampai dikunci Bang. Jadi nembus tembok. Jadi di ayat itu dikatakan Yesus Bang, belum ya ada. udah. Jadi rumah Pintu itu tertutup, terkunci. udah. Pintu Iya. disegel, Terkunci pintu disegel. disegel, Oh. ya, pintu dikunci, disegel, pakai sandi. Terus Oke. Yesus masuk dari mana Bang? Nah, menurut Yesus Anda masuk maksudnya dari dari mana? Anda yang Ya, membuat dari mana? premis dikunci. Maksudnya dari Ya. mana? Lah kan dikunci memang di situ tertulis. Berarti Yesus nembus tembok. Ya terserah Abang pikir gitu loh. Permasalahannya kok Enggak logika Abang, logika Abang. logika saya mengatakan bahwa tidak disebutkan di situ pintunya pintunya Ya, dibuka, oke, disambut kalau Yang tidak. buka siapa? Saya ikutin Abang. Yang Tidak buka pintunya disebutkan. siapa? Ya makanya kan dari mana? Berarti terlalu terkunci dua-duanya. Dari kalau itu dari mana? Kalau saya bilang itulah tubuh kemuliaan Bang walaupun dikunci. Nembus. Maksudnya nembus Bisa tembok. masuk. Nembus. Entah pintu, entah tembok terserah Bang. Tapi dia- Kalau kolornya ikut masuk nggak? Tapi Yesus sudah masuk Bang. Ya kolornya ikut tembus nggak? Makanya saya bilang otaknya nggak nyampe Bang. Ih. Abang lari ke kolor. Loh kan tubuh rohani. Yang rohani kan tubuhnya bukan kolornya. Adakah manusia tiba-tiba pintu terkunci bisa masuk? Bentar, kalau kolor yang dipakai Yesus rohani bukan? Enggak gini loh Bang. Oh. Ketika pintu dikunci. Enggak, abang deh. Bisa nggak? Kalau pintu saya kunci bisa masuk. Nggak bisa. Ya, Makanya ya Yesus sudah. mengucapkan Bisa, Assalamualaikum. kan? Kalau abang nuduh tadi ada yang buka Assalamualaikum, siapa yang buka? Tidak disebutkan di situ, Ya, Pak. abang ngarang kalau tidak Ya disebut. udah, abang sekarang ngarang. nembus tembok. Kalau Anggap saya bilang kalau Ih, itu nggak mau nembus berhenti tembok, dulu. itulah saya bilang dari pintu terkunci Baik. bisa masuk. Tembus tembok ya, baik. Tembus Iya. tembok. Ketika Bisa Yesus masuk. menembus tembok, itu Yesus menembus tembok, itu Yesus telanjang atau sama kolor?
Ya tetap dengan bajunya mana bang? Loh, Enggak, saya ikut jadi- bang. Apakah di situ ada kolor? Enggak, kita bodoh. Jadi- iya, Enggak, makanya. enggak ngikutin Makanya saya, Bang, jadi bodoh. Ya, jadi di situ, jadi di situ- pakaiannya, Iya, kaosnya kalau pakai kaos, saya tanya, pakai ya Yesus pakai kaos, pakaian, ikutin. iya santai Saya dulu, ikutin. bang, Saya santai ikutin. satu, santai. Enggak, pakai apa? Pakaian, Pakai ya apa? pakaian Pakai tukang apa? kebun, santai dulu saudara, numpuk-numpuk pakai apa, suaranya. Bang? Saya ikutin, ya. Kan Yesus menggunakan pakaian penjaga taman tukang kebun, tahu kan? Ya, oke. Nah, Ikutin, ya, saya nah ikutin. pakaian penjaga tamannya ikut tembus atau tidak? Nah, di situ ada nggak di situ pakaian tembus itu? Bang? Ini kau yang membuat premis ngikutin penembus narasimu tembok. loh, Bang. Saya ngikutin Ih. narasimu loh. Nggak jelas selesai. Saya ngikutin narasimu, Selesai. bro. Nah, Jadi yang dari Anda katakan Gini, tubuh, Kang, baik, jadi Anda gini, katakan lebih baik tubuh gini. jasmani, Biarkan Paulus dulu, katakan biarkan tubuh aja. rohani, Stop, Yesus sebentar, katakan sebentar. roh seperti Gini malaikat, aja, Bang, yang gini salah aja, Bang. siapa? Enggak, abang nggak nyampe. Bang Lentera sama Sinaja. Bang Lentera sama Sinaja. Udah, stop, stop, stop. Bang Lentera sama Sinaja. Lari. Bang nggak nyampe, Bang. Pakai kolor segala. Sudah nggak nyampe, Bang. Bang Paulus Lentera katakan sama tubuh Sinaja. rohani, Kita ngikutin, Yesus kita katakan ngikutin. roh seperti malaikat, Enggak, Anda di Islam. katakan Di Islam bisa begini temu. loh. Di Islam nggak ada tubuh rohani, gimana mau cerita tubuh rohani gitu loh. Makanya Mana saya mau tanya ngerti? kepada kalian yang Makanya mengatakan saya itu. katakan, Bang Lentera sama Dia Sinaja. tahu Enggak, ini Bang kebangkitan. Lentera sama Sinaja, Bang. Oke. Kalau tidak ada kebangkitan, Oke, Bang, ya. sia-sia kepercayaan kamu. Iya, pengalaman ya. Ada nggak ngerti tentang itu? Lebih baik Lentera sama Sinaja. Oke, silakan. Bisa nggak roh makan ikan Oh, goreng? Silakan, Hos. Lentera sama Sinaja, Hos. Ya. Kata Yesus apa? Sedangkan Emang di roh, sini pakai kolor, gimana kolor mau tembus namanya loh, kolor? lalu yang Kolor- dipajang di paku-paku itu kolor- pakai kolor apa? benda mati kok gimana sih? Kolor benda mati. Gimana sih? Lalu yang dipajang di Yesus- paku-paku itu pakai apa? Sedangkan Yesus tubuhnya tubuh kemuliaan. Anda nggak ngerti tubuh kemuliaan apa? Kan nggak nyambung kita diskusi. Iya, yang mending Bang Suma sama Lentera aja. Ganti topik aja, Oke semuanya saya pamit dulu saya berterima Ya, gitu. Jadi sulit, Bang. Anda nggak ngerti tubuh kemuliaan, saya mau ngomong apa? Menjelaskan. Salah Oke? generasi. Iya. Lu Iya, udah Bang, mau ya. bantah Paulus. Sedangkan setan aja bisa tembus, kalian percaya? Enggak, coba? saya Bener itu nggak? diundang naik, saya pengen bahas dua Enggak, Kang Chan, Kang Chan. Coba, setan Kita lain tembus aja tema. percaya Anda, bener nggak? Iya boleh silakan. Saya tidak tahu Gurunda udah monitor atau belum. Ya, silakan. Suma sama Lentera aja deh ya. Anda mau kabur ya? Setan nggak pakai kolor loh, bro. Nyari jalan tikus. Setan nggak pakai kolor loh, bisa tembus. Bener nggak? Dari saya. Gitu loh. Pak Kris, Anda agresif sekali Pak Kris. Ada apa Pak Kris? Kata Anda nggak nyampe pakai kolor, bro. Gitu loh, bro. Paham ya, bro ya? Lu kata Paulus Nggak tubuh rohani nyampe. kok. Padahal Masa betul-betul tubuh rohani pakai kolor? Setan aja bisa tembus loh, bayangin. Setan. Oh, jadi Yesus setan. Jadi Yesus Bukan setan. Makanya ada tubuh kemuliaan nggak nyambung ya. Lu kan Yesus tembus. Setan tembus. Sudah benar. Enggak, tadi Pak Budi sudah menjelaskan tubuh roh itu tubuh kemuliaan. Sudah Bisa jelaskan, tembus. Tapi otakmu nggak main, bro. Bisa tembus. Bisa dipegang nggak? Sampai tembus, makanya Iya. terkunci. Nah, Posisi rumah terkunci bisa masuk gimana caranya kan? Bisa dipegang nggak Apanya? tubuhnya? Bisa, makanya Ini kan setoran. tembus. Kan tembus gimana sih? Kemuliaan, bro. Anda paham nggak tubuh kemuliaan? Kan tembusan Itu tembus. Tubuh Loh, kemuliaan dipegang bisa oleh tembus. murid-murid, lihatlah, rabaklah, Iya, bisa diraba nggak? lah, betul. Nah, tapi kan tembus tembok. Makanya tubuh kemuliaan Anda nggak ngerti, bro. Apa tubuh kemuliaan? Itu loh, bro. Kasian. Iya. Paulusnya Itu dibantah. tubuh kemuliaan. Ya. Yesusnya dibantah. Jadi gini ya, Bagaimana ceritanya? Tubuh kemuliaan itu tubuh yang suci. Tubuh yang suci. Tubuh kemuliaan itu. Ah. Ya. Kalau Makanya sudah makan sekarang ikan ini aja. goreng, Yesus nyari Enggak. toilet tidak? Bang Lentera sama sih. Enggak nyampe, bro. Kamu, bro. Enggak nyampe. Nggak nyampe, bro. Ya, silakan ya, teman-teman ya. Kalau Kita diskusi. kalau makan ikan goreng setelah kenyang nyari apa Loh, Yesus? ketika Tuhan Yesus itu memang makan kan di situ. Nah, Dijelaskan makan. Iya. Makan ikan goreng. Masuk ikan goreng ke perutnya. Lu masuk dong makan. Ah. Di mana ada ikan goreng, bro? Sebentar, saya menarik ini. Di mana ayatnya makan ikan goreng? Saya tertarik ini. Lukas Ayatnya di mana, bro? 24, 37, 38, 39. Sebentar. Ada ikan goreng situ ya, bro? Ada ikan Tertulis ya? goreng. Ya sebentar. Lukas 24 ayat berapa? Saya baca dulu pelan-pelan. Tiga Saya buka Alkitab dulu. yang tadi 36, 37. Ya sebentar ya. Saya buka Alkitab dulu ya. Sebentar. Nah, bentar. Oke, saya sini. Sebentar Bang Kang Chan. Bang Zuma ini kan persiapan zuhur, Lentera kalbu, sabar. Sabar dulu, Pak. Baru, ya. Standby dulu Lentera. Oh, nomor 42, Pak. Coba Bapak cek datanya di 42. Baterai saya yang bermasalah. Kalau baterai tidak bermasalah, saya bisa bertahan sampai sore, Bang. Bro. Apa yang Bapak mau sampaikan? Ya, saya mau dua arah tentang bab ketuhanan, tauhid asma wal sifat dan trinitas.
Boleh, silakan sambil menunggu Gurunda. Gurunda monitor nggak? Nggak lama zuhur kok tempat kami di sini Kang Chan. Oh gitu. Ya silakan Enggak, Bang, sebisa. saya sama tuh waktunya tuh. Wita saya. Oh iya, iya. Silakan Pak Lentera. Sebenarnya kalau dengan Pak itu sudah selesai ya. Bapaknya nggak ada tahu Bible Ya, seperti jadi itu. tubuh kemuliaan ya bro ya. Jadi bisa Pak, kasihan ini waktunya habis Ya. karena baterainya sedikit. Bapak udah Ya, kelar ya. kok. Bang Bapak Lentera udah aja, bonyok Bang dari Lentera. tadi. Nggak boleh bang. Sudah, Anda nggak ngerti tubuh kemuliaan, sudah, makanya pakai Pak. kolor. Ya sudah, santai dulu. Silakan Pak. Oke. Kasihan Oke. waktunya. Saya dari Katolik. Saya kenalkan saya dulu lah, perkenalan diri dulu. Saya dari Katolik Kalimantan Barat, orang awam. Ketika nanti kita berdialog atau diskusi, ada kesalahan saya tidak menjelasnya secara eksplisit, berarti itu keterbatasan saya sebagai orang awam. Saya dari Katolik. Salam kenal Pak. Iya Pak, sama-sama Pak Lentera. Ya. Kang Cang dari mana Bang Cang? Saya dari Islam Pak, dari Muslim. Akidahnya dari mana? Gimana? Akidahnya dari mana? Ahlussunnah wal Jamaah atau di mana? Lo akidahnya Islam Pak, tidak dari mana dari mana. Akidah sandaran akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah atau? Al-Quran Pak, sandarannya Al-Quran, As-Sunnah. Oh, berarti Ahlussunnah lah masuk ke dalam Ahlussunnah atau Iya pasti Ahlussunnah. Semua Muslim itu pasti Ahlussunnah Pak. enggak? Sebagian enggak. Siapa Muslim yang tidak Ahlussunnah Pak? Ya semua Muslim Ahlussunnah lah. Mu'tazilah Kan, enggak. kan syarat masuk Islam itu adalah Ahlussunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang itu akidahnya melenceng dari Ahlussunnah berarti sesat enggak? Yes. Mu'tazilah. Yes. Mu'tazilah. Taraktu fikum amroini lan tadilu mata masak lan tadilu abadan mata masaktum bihima. Kitabullah wa sunnah Rasul. Udah selesai. Nah, sekarang Bapak lebih baik Bapak mulai dengan poin Bapak. Sebenarnya Bapak tidak ngerti Islam. Saya enggak, anggap saja saya enggak ngerti. Kita bahas dua arah. Saya pengen tahu Iya. pasal ada orang yang enggak ketika bahas asma wal sifat dia enggak menerima, dia enggak menerima pentakwilan sifat. Siapa yang tidak menerima pentakwilan sifat? Mu'tazilah enggak pernah. Saya pernah jumpa dia enggak mau, dia tolak saya. Ya udah, berarti Bapak sedang diskusi dengan. Ya silakan. Oke. Nanti Anda menjabarkan tentang tauhid. Bapak tidak usah mendikte. Bapak ajukan poin Bapak, kita diskusi. Ya, kita dua arah. Ini kita diskusinya biar terarah. Ya, tapi Bapak yang Bapak lakukan bukan diskusi. Bapak itu mendikte saya harus begini, harus begitu. Bapak lakukan poin Bapak, lalu saya berikan poin saya. Kita harus tahu akidahnya dulu. Kalau kita tanpa Sudah mengetahui saya katakan akidah saya Islam, akidah Islamiyah. Oke. Yes. Sip. Ah. Oke. Berarti Anda menerima pentakwilan ya. Oke, kita dua arah. Kita lihat nanti. Oke, kita dua arah tentang bab ketuhanan, tauhid, asma wa sifat dan trinitas. Anda duluan menjabarkan bersama dalil. Aku juga Bapak dulu lah. Bapak dulu lah. Kalau saya menjabarkan dari Anda, baru setelah itu baru kita tanya jawab ya. Kita Boleh, sepakat? silakan. Oke. Dalam kekristenan itu ada namanya satu konsep yaitu Trinitas. Trinitas itu berbicara tentang kebagaimanan Tuhan yang Esa itu bukan tentang jumlah atau berapa banyaknya, di mana ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah sang sumber. Di dalam diri sang sumber itu memiliki firman dan juga Roh Kudusnya. Mereka memiliki relasi dalam penciptaan alam semesta, di mana dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di situ ada dikatakan Allah, roh Allah, dan firman Allah. Ada 3 yang disebutkan di sana. Itu menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan roh, dengan firman-Nya, memberi hidup. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu menandakan bahwa Allah itu memberikan kehidupan dengan roh dalam kehidupan dirinya itu untuk menghidupkan segala sesuatu. Dan kemudian dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga,
yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ ada roh Allah dalam bentuk merpati, ada Yesus sebagai putra, yaitu firman yang menjadi manusia, dan juga ada suara di langit, yaitu Bapa. Ya, ini menunjukkan bahwa ada realita konkret yang saling mendiam di situ. Jadi Trinitas itu bukan berbicara tentang jumlah atau tentang berapa banyaknya Allah itu, tetapi kebagaimana Allah itu. Dia memiliki firman dan juga roh dalam dirinya. Allah itu kekal, Bapa itu kekal, maka firman-Nya juga kekal. Allah itu ilahi, firman-Nya juga ilahi. Karena Allah Bapa disembah bersama roh dan firman-Nya. Karena itu tidak terpisahkan dari dirinya. Kira-kira seperti itu penjelasan Trinitas, Bang. Oke, silakan Anda menjelaskan tauhid. Saya jelaskan sesuai dengan saya. Ya santai, saya jelaskan. Oke. Baik. Tauhid asma sifat bersama dalil naklinya ya, Bang ya. Iya Pak, tapi yang Bapak lakukan itu Bapak mendikte saya harus melakukan apa. Kan kita sudah tahu, kita akan diskusi terkait dua topik itu, ketuhanan, kan begitu kan? Baik. Iya, Saya jangan tadi kan dikte saya bawa harus apa. dalil juga. Anda juga harus. Saya Anda kasih juga dalil, harus iya. membawa dalil nakli. Iya, yang Bapak lakukan itu Bapak beri kesempatan saya untuk mengelaborasi argumen saya, jangan mendikte saya. Gurunda sudah ada, Gurunda. Baik. Ya, tapi maksudnya pakai dalil Bang Kancan. Maksudnya pakai dalil. Iya, Pak. Ya, gitu. Quran mengauzubillahi minasyaitonirrajim. Quran mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Wa dzarul ladzina yuljiduna Mana fi Bang ayatnya asma. Bang? Gini Bang, mohon maaf. Ayatnya di mana? Santai dulu. Orang punya Tadi kan santai. di sini sudah bilang Matius. Sudah Santai disebut dulu. ayatnya Iya, loh, santai dulu. Maksudnya gitu, Bang. Ayatnya Iya, siap. Sampaikan. Siap. Gitu Tapi loh. siap. Bagaimana saya bisa ngomong ayatnya? Anda ngomong terus. Kamu membuat rusuh aja kamu. Bukan Kalau Bang, kebiasaan nggak baca ayat dulu tapi ngomong. Ya, saya punya cara untuk santai dulu. Oke ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yuljiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki asmaul husna. Walillahi, memiliki sesuatu yang dimiliki oleh atribut, sifat asmaul husna, nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama asmaul husna itu. Tinggalkan yang menyalahartikan nama-namanya itu, mengatakan bahwa ini ada 99 pribadi, 99 personality, 99 Tuhan apalagi. Maka mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Oke? Jadi asmaul husna itu adalah nama dan sifat yang melekat kepada Tuhan yang satu personality, satu entitas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita diskusi. Kami dengan Al-Qur'an, dengan Allah memberikan arahan kepada kami mampu membusungkan dada kami seperti halnya Musa membusungkan dadanya, Yesus membusungkan dadanya ketika ditanya keberapaan Tuhan. Musa menjawab, dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu. Yesus, Ulangan 6 nomor 4. Yesus mengatakan, dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu. Sifatnya banyak. Nabi Muhammad, saya, semua orang-orang muslim berani membusungkan dada keberapaan Tuhan. Dengarlah seluruh manusia, kata Nabi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dengarlah seluruh manusia, Tuhan itu satu. Ilahan wahidan. Tuhan itu satu. Sekarang Pak, dari penjelasan Bapak saya tadi, saya tidak bisa melihat jawaban ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Bapak dengan konsep Tritunggal itu. Tuhan Bapak ada berapa? Oke, saya tambahkan. Saya tadi kan mengatakan bahwa Allah yang Esa itu, Sang Bapa yang kekal itu bersama roh dan firman-Nya. Dia memiliki firman dan roh. Saya tadi itu sudah menunjukkan bahwa ada satu Allah saja. Siapa namanya? Dia memiliki atribut dalam dirinya. Oh gitu. Ya, dia memiliki atribut dalam dirinya, yaitu Yang sebentar Pak, saya salah dengar. Yang Bapak maksud satu itu yang mana? Yang Bapak Yesus yang saya tanya. Yang Bapak bilang satu itu yang mana? Yesus yang jadi manusia, yang berbadan,
Tunggu. Disunat atau Bapak di surga? Saya bicara dulu. Anda tidak tadi saya pun waktu saya untuk berbicara boleh? Ya itu dijawab, Pak. Memang Oke. waktu Bapak untuk menjawab. Anda memisahkan kalau Anda punya pandangan Yesus terpisah dari itu Anda memisahkan firman dari sang Bapa itu. Loh, bukannya Bapak tadi yang misahin? Bapak kan bercerita terkait di Sungai Firman Yordan menjadi tadi. manusia tanpa harus meninggalkan sang Bapa. Saya kasih perbandingan untuk Anda. Ketika Quran adalah kalam Allah yang nuzul, apakah Allah tidak memiliki kalam lagi? Kalam Allah yang nuzul, Quran itu kalam Allah bukan? kalamullah, betul. Nuzul enggak? Turun, betul, turun. Oh, betul. Diturunkan. Jadi, apakah diturunkan itu berarti kalam Allah terpisah dari Allah? Kalam Allah terpisah dari Allah. Mm-mm. Karena kan sudah turun sampai di Quran dari Quran. Berarti sudah terpisah atau enggak? Loh, tidak terpisah, Pak. Atribut dari Allah, Pak. Sama ketika firman menjadi manusia itu Oke, baik, tanpa baik. meninggalkan sang sumber. Gitu, Baik, Pak. baik. Sekarang yang dibaptis di Sungai Yordan siapa? Ya, itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia memiliki dua Tuhan natur. bukan? Ya, dia memiliki dua natur ilahi sebagai Tuhan bukan. Iya, saya tunggu saya jelaskan, Bang. Jangan Pak, santai. Bapak tadi bertanya Quran kepada saya cepat loh. 1 detik saya jawab. Oke, saya bilang dia sepenuhnya ilahi sebagai firman dan sepenuhnya manusia. Dia memiliki dwi kodrat, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Yang dibaptis di Sungai Yordan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan dan manusia. Dan manusia. Ya. Kalau Bapak di sorga Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap ilahi sebagai sang sumber. Ah, ada berapa Tuhan di situ? Tetap satu. Yang mana? Yang di sorga atau yang dibaptis di Sungai Yordan? Saya sudah katakan tadi, firman menjadi Pak, fokus Pak, fokus. Saya kasih analogi untuk Anda tadi kan. Ketika Bapak fokus bisa nggak Pak fokus? Oke, saya bilang, saya Oke. tanya sama Anda. Quran yang Anda pegang itu kalamullah Sudah bukan? saya bilang, atribut Kalamullah bukan, terpisah Anda. kalamullah, bukan yang Terpisah dipegang enggak? saya. Yang dipegang itu mushaf. Oh, berarti Anda mengimani apa yang Anda imani? Kalamullah Yang saya imani Quran lah. Yang saya imani Quran. Quran itu bukan yang dipegang ini nih saya open gini. Lihat, Oke, oke. Yang Anda pegang itu Nih, mushaf. Pak nih. Oke, Ini oke. tuh mushaf. Dengar dulu, santai dulu, Pak. Bapak minta santai, saya kasih santai. Saya minta santai juga. Ini mushaf. Kata orang, seluruh mushaf ini dilemparkan ke laut, Quran masih ada, Pak. Dengan hafalan. Karena Quran itu kan namanya qira'a, verbal. Makanya disebut verbal revelation. Oke, selesai. Sekarang, Pak, yang dibaptis di sungai santai dulu, Pak. Santai dulu. Yang Anda dibaptis mau di punya pandangan. Itu saya Pak, pertanyaan untuk Anda. Kalau Anda punya sudah saya pandangan- jawab. Enggak, Bapak enggak ada masih ada Bang, pertanyaan. Oke, terakhir. Setelah itu gini lagi ke Bapak. Kan nggak adil lah. Nanya terus aku. Bapak belum selesai pertanyaan. Misalkan Yesus dari ibadah Bapak, dia dipastikan. Saya tuntut Anda. Kenapa Bapak pisahkan? Saya tuntut Anda. Saya tuntut Anda dengan pertanyaan. Quran adalah kalam Allah yang Anda pegang, yang Anda iman itu dengan huruf dengan suara atau tanpa huruf tanpa suara? Ada hurufnya. Ada huruf atau suara? Verbal. Bapak tahu verbal nggak suara ini verbal? Ya. Saya bilang gini ya, saya sholat nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong. Saya baca Quran. Nah, baca Quran. Yang saya tanyakan. Yang Anda yakin itu dengan huruf dengan suara atau tanpa huruf tanpa suara? Dengan huruf tanpa suara. Dengar dulu, dengar huruf dengan suara atau tanpa huruf tanpa suara? Kalau Wahyu, ngomongnya- Pak, Tuhan itu. Wahyu itu berarti dia tanpa media, Pak. Berarti tanpa huruf tanpa suara? Huruf itu kan sesuatu yang merepresentasikan, Pak. Gimana Bapak nih? Kayak Bapak nanya. Sebentar dulu. Kayak Bapak nanya. Tadi bilang ini mushaf dibuang pun tidak masalah. Mushaf itu tulisan, Pak. Ini mushaf tulisan. Ini mushaf tulisan. Sebentar dulu, santai dulu. Saya tanya Anda, Quran Sudah sebagai- Bapak tanya berkali-kali. itu. Saya Apa ingin yang melihat telepon? Anda. Saya ingin melihat Anda pilih jawaban Anda apa? Anda ingin melihat suara? Anda ingin melihat suara? Enggak, saya ingin Anda Nih, dengar. Alhamdulillahirabbil alamin Quran tanpa saya lihat. Pak, bisa balik lagi ke Yesus. Seperti Bapak menghindar dari Yesus ya? dengar dulu. Belum selesai ya? Nggak selesai. Sudah selesai, Pak. Pak, sudah selesai. Ini mushaf. Santai. Ini mushaf sedangkan Al-Quran itu verbal. Sudah selesai. Oke, belum selesai. Setelah Bapak nanya ini, kita bisa katanya ke Yesus. Dalam hal ini. Kalau Anda berpolemik, saya Pak. bisa berpolemik dalam hal ini. Setelah saya jawab ini, bisa kita balik lagi ke Sungai Yordan? Mushaf dibuang, enggak masalah. Pak, Anda iman di Quran setelah dengar dulu, Pak. Setelah saya jawab pertanyaan yang suara.
Saudara, santai dulu. Bagaimana kau bisa diskusi dengan Bang Juma kualitasmu begini? Setelah setelah saya jawab pertanyaanmu yang Saudara, santai dulu, santai. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Sekali dari tadi loh. Dengar dulu. Setelah saya jawab, Tuhan memiliki teologi bahwa Saudara, santai dulu. Dengar. Setelah saya jawab, Saudara, ini kan diskusi. Anda minta diskusi tadi. Kita buat pengantar demi pengantar satu-satu. Setelah itu kita diskusi. Bagaimana bisa disebut diskusi? Setelah saya jawab yang kesekian kalinya, saya kasih Anda toleransi sekian kalinya. Bisa saya balik lagi ke Sungai Jordan? Bisa? Oke, Bisa? saya Bisa tidak kita balik lagi ke Sungai Jordan? Sepertinya kalau Anda ingin bertanya saja Anda bilang Kang Chan, saya mau bertanya aja sampai mati. Jangan bilang diskusi. Aku sudah modenya diskusi. Anda tadi saya dicercah dengan beberapa pertanyaan. Belum. Saya baru Anda kan bertanya. Saudara, dengar. Setelah saya jawab pertanyaan Anda ini, bisa kita balik lagi ke Sungai Jordan? Oke, Bisa? setelah Anda jawab. Oke. Saya tanya silakan. lagi ya. Quran adalah kalam Allah yang kadim yang Anda imani itu dengan huruf dengan suara atau tanpa huruf tanpa suara? Suara itu, Pak, huruf itu merepresentasikan dari suara. Suara itu merepresentasikan huruf. Oke. Coba Anda pengertian Quran secara bahasa apa? Qira'a, bacaan. Bacaan itu dari huruf dan suara enggak? Tidak, Pak, dari wahyu. Bacaan qira'a itu. Wahyu. Qira'a itu dengan huruf dengan suara atau enggak? Bacaan. Wahyu, Pak. Bacaan. Nih terakhir ya. Dengar terakhir supaya Bapak ngerti, dengar. Bapak bisa melihat contohnya. Bapak lihat nanti. Teman-teman muslim juga sama supaya dapat edukasi. Anda buka Quran surat Maryam. Ketika Nabi Zakaria sudah dikabulkan doanya untuk mendapatkan anak. Apa kata Nabi Zakaria? Berikan kepadaku suatu tanda. Diberikan tanda oleh Allah. Apa kata tandanya oleh Allah? Allah tukalliman nas. Kamu tidak bisa berkalam dengan manusia, berkata-kata dengan manusia, merepresentasikan huruf dengan manusia, bersuara merepresentasikan huruf dengan manusia. Layalin sawiya, salah layalin sawiya, 3 hari 3 malam, padahal kamu sehat walafiat. Fakhoroja minal mihrab, maka keluar Zakaria itu dari mihrabnya, terus menuju kaumnya. Fa'ilahim fa'auha, dan dia mewahyukan dalam terjemah kasarnya. Fa'auha, di dalam terjemahannya selalu disertakan berisyarat. Fa'auha, padahal dia tidak bisa berkalam, tapi dia bisa memberikan isyarat. Fa'auha, sesuatu yang tersembunyi. Itu Quran. Fa'auha yusabbih bukrata wa asyiyah. Wahyu Quran itu. Maka ya ini Bapak nih enggak santai dulu, santai. Begini cara menjawab. Saya menunjukkan kepada Anda cara menjawab itu begini, Pak. Santai, relax, to the point. Quran ini media, mushaf ini media. Seandainya ini dibuang, Quran tetap ada. Seandainya mulut ditutup, bisu dia karena kejedok salib. Kejedok bisu, masih bisa baca dia dalam hatinya, dalam pikirannya karena wahyu. Sekarang sudah saya jawab. Bisa kita balik lagi ke Sungai Jordan sesuai janji Bapak? Oke. Pak, tegakkan janji Bapak. Bisa balik ke Sungai Jordan? Berarti Anda Bisa. mengimani tanpa huruf tanpa suara? Bisa balik ke Sungai Jordan? Anda akui dulu Anda Pak, bisa balik ke Sungai Jordan? Saya bisa balik, tapi Anda akui dulu dengan huruf dengan suara atau tanpa huruf tanpa suara? Wahyu. Suara, Pak. Huruf itu merepresentasikan wahyu itu. Iya, kalau tanpa huruf tanpa suara kenapa? Gimana bisa tanpa huruf? Gimana sih Bapak nih? Orang ngomong kecuali kalau ngomongnya gimana sih? Pengertian Quran itu sendiri adalah bacaan. Yes. Bacaan berasal dari apa? Bacaan itu tanpa huruf tanpa suara atau dengan huruf dengan suara? Tidak perlu pakai suara, Pak. Bapak baca buku nih, saya baca nih, Mbak. Berarti produk parameter. Nah, selesai baca. Nah, selesai. Bisa balik ke Sungai Jordan? Pertanyaannya sekarang pertanyaannya. Di Sungai Jordan, dengar, di Sungai Jordan. Mulai. Tadi kan Nggak bisa diskusi.
Anda bilang Bagaimana yang begini ngajak diskusi Bang Juma? Bagaimana? Bagaimana Anda ngajak diskusi dengan kualitas begini? Pengetahuannya nggak ada, retorikanya nggak ada. Saudara, sudah saya selesaikan. Sekarang tegakkan integritas Anda, janji. Anda berjanji dan Anda ingkari 3 kali loh. Sekarang balik ke Sungai Jordan. Bisa? Saya tidak mengakui. Saya tanya Anda dengan Saudara, bisa balik ke Sungai Jordan? Huruf itu untuk merepresentasikan, Pak. ya. Sedangkan pengertian Quran itu secara bahasa itu bacaan. Kalau bacaan Yes. itu dengan huruf enggak? Dengan huruf. Berarti kalamullah itu dengan huruf dan suara enggak? Itu adalah representasi dari wahyu itu, Pak. Apa yang jadi mengerti? La haula wala quwwata. Gimana, saudara? Iya. Yang mengatakan Quran itu makhluk, maka ia telah sesat. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Terus apa? Poinnya Yang apa? saya tanyakan Anda, Mana-mana. memang sebagai kalam Allah yang Saudara, tadi, baik, ya udah. Kalau Anda menganggap itu sesat, nggak apa? Islam aja dikufuri. Nah, sekarang balik ke Sungai Jordan. Bisa? Quran yang manakah yang dikatakan kalam Allah itu? Saudara, bisa balik ke Sungai Jordan? Oke, kita kembali ke bahas ke Baik. Saya tadi Baik, itu- dengar. Baik. Anda mengatakan, ya baik. Anda mengatakan tadi, Yesus ini setengah Tuhan, setengah manusia, atau sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Betul nggak? Oke, dia itu 100% manusia, sepenuhnya ilahi sebagai sang firman dan sepenuhnya manusia. Oke, Yesus Tuhan Anda bukan? Dia Tuhan, dia sebagai Ah. sang firman. Bisa nggak Tuhan mati? Dia Tuhan yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Bisa nggak Tuhan mati? Kematian firman Allah dalam Pak, keadaan fokus. Bisa jawab seperti saya tadi nggak? Bisa nggak Tuhan mati? kematian firman Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan itu, Pak. Pakai headset. Dengar. Saya pelan-pelan ya. Bisa tidak Tuhan mati? Kematian firman Allah dalam keadaan Bukan itu yang saya tanya. Bisa tidak Tuhan mati? ya kematian firman Allah itu. Tapi saya nggak nanya Allah firman. Yang saya nanya, bisa nggak Tuhan mati? Firman itu keadaan ilahi loh. Lempar. Nggak ada yang nanya firman demi Allah. Nggak ada. yang saya tanya, dengar. Bisa tidak Tuhan mati? Nggak bawa firman. Tuhan, ini firman yang menjadi ini. Pak, dengar. Pak, dengar. Firman yang menjadi manusia bukan Bapa. Dengar, yang ini menjadi pertanyaan tambahannya karena terpaksa. Dengar, ini pertanyaan tambahan. Bisa nggak tikus mati? apanya? Tikus, bisa nggak tikus mati? Aku injak tikus mati. Bisa nggak tikus mati? Berarti menyamakan Tuhan dengan tikus atau gimana? Bisa nggak tikus mati? Tikus makhluk mati. Oke, bagus. Itu cepet kan? Susah sekali. Nah, sekarang itu pertanyaan tambahan ya, perbandingan. Bisa nggak Tuhan mati? Firman dalam keadaan sebagai manusia. La haula wala quwata illa billah, balik lagi. Saya tidak tidak tanya itu. Demi Allah, nggak ada. Bagaimana Bapak bisa nantang Bang Juang begini caranya? Tapi saya tidak. Perbandingan Pak Lentera, dengar, saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya baru satu loh. Dengar dulu. Ya. Tapi saya akan perbandingan untuk Anda. Tapi Anda sudah nanya 77 kali. Saya baru nanya satu. Pak, saya tidak bertanya. Ya, dengar. Saya tidak bertanya Pak Lentera, santai dulu. Santai, Pak. Santai. Tarik napas. Ada minyak angin nggak di situ? Oke, Bang Chan, kita ini sudah Ambil botolnya, telan. Santai dulu, Pak, santai. Dengar baik-baik pertanyaannya. Saya tidak bertanya firman. Saya tidak bertanya Yesus. Yang saya tanya, bisa tidak Tuhan mati? Tuhan masih mati itu dalam keadaan bagaimana dulu? Dalam keadaan Tuhan lah, gimana sih? Emang kemarin Tuhan dalam keadaan kebohong? Dengar, bisa nggak Tuhan mati? Tunggu, udah Patrick. Tunggu. Susah sekali. Menjawab Tuhan mati 15 menit. Oke, saya kasih perbandingan untuk Anda. Bukan perbandingan, bisa nggak Tuhan mati? Kok Enggak, perbandingan? Enggak. Ketika Quran dikatakan kalam Allah. Quran lah. Ini Tuhan Bapak selesaikan. Quran sudah saya selesaikan tadi dengan ribuan pertanyaan. Pak, dengar pertanyaan. Bisa tidak Kenapa? Tuhan mati? Karena klaim dua belah pihak agama itu Yesus Bukan adalah itu yang firman. ditanya, nggak nanya itu. Ya,
Nggak Ada nanya. lokal amal gitu. Nggak ada yang nanya itu, Pak. Pak, ini pertanyaan saya baru satu, Pak. Selesaikan. Tolong tegakkan dong tanggung jawabnya tadi. Dengar. Bisa tidak Tuhan mati? Kematian firman Allah dalam keadaannya Aneh lagi. Bagaimana ini mau diskusi dengan Bang Juma? Masalah generasi. Nggak ada yang nanya itu, Pak. Demi Allah. Demi Allah tidak ada yang nanya itu. Dengarkan baik-baik. Headsetnya pakai, jangan dikulum. Dengar. Dengar. Bisa tidak Tuhan mati? saya kan tadi dengan pertanyaan yang sama. Ketika Bisa nggak Yesus mati? Anda tidak Bisa nggak Yesus mati? Anda tidak menjawab itu. Bisa nggak Yesus mati? Yesus boleh mati. Nah, Kan bagus. tidak Cepat kan? mati. Cepat. Nah, sekarang saya tanya. Bisa nggak Tuhan mati? Kematian firman Allah yang Awal kata David. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, bisa nggak Tuhan mati? Bisa nggak bapaknya Yesus di sorga mati? nggak dapat. Tuh, kan cepet kan? Nah, bisa nggak Tuhan mati? Tuhan tidak bisa mati. Akhirnya setelah 10 generasi. Itu baru pertanyaan pertama. Baik. Betul, Tuhan tidak bisa mati. Akhirnya, Bapak dari tadi. Akhirnya. Oke. Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati. Maka Yesus bukan Tuhan. Oke. Betul tidak? Oke, pengertian Tuhan ini pengertian Pak, Tuhan itu dengar dulu, itu bukan itu. Yes. Anda buat aja kita jelaskan, ada penjelasannya. Jangan panik. Kita ada penjelasan. Tuhan Tadi dulu saya. itu- Gurunda monitor belum Gurunda nih? Tuhan, kata Tuhan. Tuhan. Jangan-jangan nanti hantu juga dimasukkan. Hantu Tuhan. Semua diborong. Menurut bahasa Melayu, Tuhan, hantu. Tuhan, Tuhan, pemilik itu sama. Jadi ada berapa Tuhan Bapak? Tetap satu. Yang mana? Allah Bapa bertakhta kekal bersama Roh dan Firman. Yang mati atau yang tidak mati? Yang tidak mati lah, mana ada mati? Tuhan itu mati. Jadi tidak ada Tuhan yang mati. Itu kan gelar, Bang. Oh, Bukan jadi tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen. Firman Allah dalam Balik. Bukan itu. Aduh, kenapa saya jadi parno Oke, dengan saya- firman? itu- Pak dengar, itulah- ada nggak tuh? Sebentar lu, ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? ini sudah lari ke kristologi divinatur. Perbandingannya adalah Ketuhanan, Tuhan. Ada tidak Tuhan yang Pak, Sebenarnya woi, itu- fokus. Anda mau lari ya? Anda mau kabur ya? Anda mau kabur ya? Jauh. Anda menggiring. Bukan, masih di situ. Masih Tuhan yang Anda sebut. Dialah Tuhan yang Anda sebutkan. Benar. Ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Ini sudah lain tema. Ini konsep penebusan. Pak, ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Saya mau kita bahas ketuhanan dulu. Baru Ya ini Tuhan, ini. Tuhan, dengar. Ini Tuhan. Ada, ya santai dulu, ini Tuhan. Ada tidak Tuhan yang mati menebus dosa Kristen? kita bahas ketuhanan dulu. Emang saya sedang ngomong apa barusan? Ada nggak anak domba yang mati menebus dosa Kristen? Anda menggiring sudah terlalu jauh, Bang. Gimana ceritanya? Orang bahas tubahanan kok. Masalah generasi. Pak, ada tidak? Saudara Lentera dengar dulu. Saudara Lentera dengar. Ini sudah Ini pertanyaannya. ini sudah berbeda. Ini pertanyaannya. Tuhan, konsep ketuhanan. Dengar. Ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Ini konsep penebusan. Itu Salah generasi. Inilah saya bilang yang dilakukan oleh Kristen. Jangan asmawa sifat terlalu jauh. Berat buat kalian, berat. Menyelesaikan Tuhan mati aja belum kelar. Saudara, ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? berani. Kalau bahas asma wa sifat Anda berani. Kalau berani. Tadi sepanjang lebar saya membusungkan dada menjawab semua pertanyaan Anda. Sekarang ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen?
Sebenarnya saya belum selesai. Dihitung sampai 3 ya. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? 1. Kita selesaikan dulu. Ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? 2. Kita selesaikan dulu. Ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? 3. Baru kita Selesai. bahas. Selesai. Bapak tidak lolos diskusi dengan Bang Juma. Selesai. Begitu. Lihatlah, inilah Kristen. Inilah sejatinya, karena beliau ngaku Kristen ya. Sejatinya Kristen. Kalian mengimani Tuhan mati. Tapi ketika berdiskusi secara logis, dari mulut kalian sendiri mengatakan Tuhan tidak mati. Sudah saya katakan, kalau kalian begini, Gelar, bukan nama diri. Tuhan itu gelar boleh mati enggak? bagus. Sekarang ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Dalam kekristenan firman menjadi manusia itu. Bukan itu yang ditanya, balik lagi. Kalau itu gelar tidak mati, ya udah. Ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Ada nggak? Firman menjadi manusia. Nah, balik lagi ke settingan hacker. Masalah generasi. Inilah kalian, karena kalian didoktrin untuk menuhankan bangkai, bekas mayat. Karena kalian mengatakan dia anak domba, karena dia malah mengatakan dia mati. Sedangkan saya ini Muslim. Saya meyakini apa yang dikatakan oleh Yesus, kalau dia di dalam rahim bumi itu hidup. Saya meyakini apa yang disampaikan oleh Yesus. Buku Lukas, buku Lukas ya, Lukas. Buku Lukas jadi saksinya. Buku Yohanes jadi saksinya. Buku Markus jadi saksinya bahwa dia hidup. Tauhid asmaul sifat selesaikan dulu. Ya selesai, Pak. Lalu ke firman menjadi manusia. Sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Sudah. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain. Saya ini orang baik. Kalau saya moderatornya Bapak udah di-kick dari tadi. Coba Pak, nanti Anda kalau mau request diskusi dengan Bang Juma, Anda harus tahu kapasitas Anda. Demi Allah Pak, Bapak itu nggak ada apa-apanya. Jangankan urusan asma wa sifat, Tuhan Bapak aja nggak kelar, dia nggak jelas siapa Tuhan yang mati atau yang nggak mati. Macam saya apa namanya persen Kristen ini sebenarnya salah menurut saya. Ya, kan? Bukan menurut saya. Satu-satu Pak, sudah. Kita kasih kesempatan teman yang lain ya. Santai. Pak, baterainya tadi berapa? Tadi baterainya 5% ini. Sekarang ada jadi 100%. Santai, satu-satu. Gini, Kang Satu-satu. San, Allah itu bisa melihat ya. Bisa melihat Allah itu. Bukan hanya bisa, dia maha melihat. Satu-satu Pak. La haula wala quwata illa billah. Satu-satu. Jadi Allah itu bukan hanya melihat. Allah itu yang maha melihat. Dia membuat Yesus bisa melihat. Dia yang membuat Musa bisa melihat. Dia yang membuat Anda bisa melihat. Tuhan Anda bisa melihat karena Tuhan saya nakdirkan Tuhan Anda bisa melihat. Ya. Jadi Allah itu melihat apa, Kang San? Dia melihat dengan sesuatu yang tidak sama dengan kita. Kalau kau bayangkan Allah melihat dengan apa, berarti bukan itu. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak ada yang sama dengan dia satupun. 2 Samuel 7 nomor 22. Kalau ada yang melihat dengan retina, berarti itu adalah anak kambing, anak domba. Jadi Allah itu melihat pada apa? Tidak ada yang sama dengan makhluknya. Ya, jadi dengan apa dia melihat, Kang San? Masya Allah. Tuhan itu tidak perlu melihat dengan, Pak. Dengan itu untuk makhluk, dengan retina. Jadi dia melihat pakai apa? Menggunakan apa dia melihat? Kalau kita coba pahamkan ya, dengan seluruh kekuasaan yang dia punya. Dan kita tidak tahu itu. Tidak sama. Yes. Dia melihat dengan kekuasaan. Yes, karena dia punya kapabilitas itu untuk itu. Yes. Allah Maha Kuasa, tidak sama dengan sesuatu apapun. Sekarang saya tanya kepada Bapak Allah ya. itu bisa nggak Dengar dulu. Ya, santai dulu, satu-satu dulu. Menurut Yesus, Tuhan itu tidak punya retina. Betul tidak?